Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi lewat channel Gema Fajar Citraland Manado. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yohanes Erol Mamahani dari Gereja GPDI Manado. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat pagi bagi para pendengar dimanapun saudara, Bapak, Ibu berada. Salam jumpa kembali dengan saya, Bapak Pendeta Yohanes Erol Mamahani, dalam kesempatan ini dalam pelayanan Gema Fajar Citraland Manado, yang tentunya pelayanan ini adalah pelayanan yang sudah memberkati banyak orang, dan hari ini kembali kami mengudara untuk menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan, kabar baik yang hari ini akan disampaikan untuk kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita akan memulaikannya, kita akan berdoa. Terpujilah Tuhan, Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang boleh menganugerahkan kepada kami hal yang baik lagi, suatu kehidupan, bahkan kekuatan dan kesehatan. Engkau berikan kami kesempatan pada hari ini, khususnya pada saat ini, untuk bisa berada dalam suatu pelayanan Gema Fajar Citraland Manado. Dan dari tempat ini kerinduan kami semua agar supaya lewat berita siaran Gema Fajar ini, Tuhan, dimanapun dapat didengar, ini dapat memberkati semua orang. Itu sebabnya dalam pelayanan ini kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memiliki pelayanan ini, yang mempunyai pekerjaan ini, besertalah dengan kami, dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu, agar supaya pelayanan ini dapat memberkati banyak orang dan memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi Tuhan kami semua. Seluruh kegiatan pelayanan pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Pengurapan Roh Tuhan atas kami semua terjadilah dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami segera akan memulaikannya, pemberitaan firman Allah ini, dengan penuh syukur kepada Tuhan, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa berjumpa kembali, diberikan kesempatan lewat pengurus pelayanan Gema Fajar Citraland untuk saya bisa lagi berada, berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, mari kita lihat dalam firman Allah. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Kita lihat di dalam kitab Perjanjian yang Lama, dalam Mazmur pasalnya yang ke-92. Kita akan lihat dalam pembacaan firman Allah pada ayat yang ke-13 sampai pada ayatnya yang ke-16. Kita akan baca bagian ayat ini, saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian: orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sama-sama katakan amin. Saya percaya saudara, di rumah kita menyimak dalam pembacaan firman Tuhan ini. Puji Tuhan, suatu pembacaan firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini, yang kita boleh baca, menunjukkan kepada kita
sebagai anak-anak Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, Yesus pernah mengingatkan ketika dia menyampaikan firman Tuhan, khotbah di atas bukit. Dia salah satu pemberitaan firman Tuhan yang dia sampaikan pada Matius pasalnya yang kelima. Dia mengingatkan di sana bahwa anak-anak Tuhan itu harus melihat atau mengerti keberadaannya, bahwa anak-anak Tuhan itu harus menjadi garam dunia. Anak-anak Tuhan tidak boleh kehilangan rasa gitu ya. Tidak boleh kehilangan bagaimana arti daripada garam itu. Anak-anak Tuhan tidak boleh kehilangan pelita, tetapi harus menjadi pelita di dalam dunia ini. Nah, hari ini kita melihat dalam firman Tuhan bahwa diingatkan kepada kita bahwa orang benar itu harus bertunas seperti pohon korma, ya. Orang-orang benar harus bertunas seperti pohon korma. Nah, kekristenan itu bukan sekedar hanya suatu agama. Kekristenan itu bukan sekedar hanya berbicara sesuatu tata cara ibadah, satu liturgi ibadah. Tetapi kekristenan itu ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Bukan soal hanya bicara tentang agama atau agamawi di dalamnya. Tetapi ada satu tuntutan. Salah satu tuntutan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak-anak Tuhan. Tuntutannya salah satunya adalah harus menghasilkan buah. Kekristenan harus berbuah. Kekristenan harus menunjukkan buah. Kekristenan ini harus berbuah, ya. Inilah yang menjadi salah satu tuntutan kekristenan sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita diminta bahwa kita harus menjadi berkat di dalamnya, harus menjadi teladan di dalamnya. Nah, di dalam hal ini saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus pernah mengajar, berkata bahwa dia berkata di dalam Yohanes pasalnya ke-15 ayat yang keempat dan yang ke-6 di sana. Dia katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke dalam, dia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kekristenan ini dituntut untuk berbuah. Kekristenan ini dituntut oleh Tuhan sendiri dan mengingatkan bahwa buah-buah itu harus jelas. Buah-buah itu harus nampak. Dan nampak daripada buah-buah itu, Yesus berkata bahwa seseorang, siapapun itu sebagai anak-anak Tuhan, siapapun dia, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak muda, sebagai seorang profesional, sebagai seorang pelayan Tuhan, siapapun dia, di mata Tuhan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin dapati, agar supaya dapat berbuah. Nah, Alkitab mengatakan di sini, Yesus berkata bahwa mereka yang berbuah hanya satu cara. Alkitab berkata bahwa harus tinggal di dalam Dia. Dan Yesus pun berkata, Dia juga harus tinggal di dalam kita. Jadi seseorang yang ada di dalam Dia, seseorang yang ada di dalam Tuhan, dan juga Tuhan yang ada di dalam kita, maka jaminan inilah yang akan membuat seseorang itu dapat berbuah. Dapat berbuah. Perhatikan ayat ini, saudara. Alkitab berkata, kita menemukan dalam firman Tuhan ini, dalam pasal yang ke-91, Alkitab mengatakan di sana bahwa mereka yang ditanam dalam Mazmur, yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.
Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 bahwa dia berkata, yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Mazmur berkata bahwa mereka yang tertanam di bait Tuhan, yang dimaksudkan yang tertanam di bait Tuhan adalah orang-orang yang Yesus katakan di sini, yang tentunya yang tinggal di dalam Dia. Nah, kita menemukan di sini di dalam Injil Yohanes ini, kita menemukan ada dua hal yang kita dapati. Yang pertama adalah ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Yang pertama sekali lagi ada ranting yang berbuah dan ada ranting yang tidak berbuah. Nah, ranting yang berbuah dengan ranting yang tidak berbuah ini berbicara tentang keduanya adalah anak-anak Tuhan. Sekali lagi, ini berbicara keduanya adalah anak-anak Tuhan. Saudara mengingat ada suatu perumpamaan yang Yesus berikan. Ada 10 anak darah, 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang pintar. Dua-duanya ini dua kelompok tergolong sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ending dari kehidupan mereka yang bodoh ini tidak bisa menikmati keselamatan yang kekal. Tetapi yang pintar dan bijaksana ini endingnya mereka bisa masuk dan menikmati pesta bersama dengan Bapa di sorga. Nah, di dalam Yohanes ini berkata ada dua ranting. Yang pertama yang berbuah dan yang kedua yang tidak berbuah. Kedua-duanya berbicara tentang anak-anak Tuhan. Sekali lagi, ini berbicara keduanya adalah anak-anak Tuhan. Saudara mengingat ada suatu perumpamaan yang Yesus berikan. Ada 10 anak darah, 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang pintar. Dua-duanya ini dua kelompok tergolong sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ending dari kehidupan mereka yang bodoh ini tidak bisa menikmati keselamatan yang kekal. Tetapi yang pintar dan bijaksana ini endingnya mereka bisa masuk dan menikmati pesta bersama dengan Bapa di sorga. Nah, di dalam Yohanes ini berkata ada dua ranting. Yang pertama yang berbuah dan yang kedua yang tidak berbuah. Kedua-duanya berbicara tentang anak-anak Tuhan. Nah, tentunya di sini berbicara tentang anak-anak Tuhan berarti ada anak-anak Tuhan yang benar. Ada anak-anak Tuhan yang baik dan juga ada anak-anak Tuhan yang tidak benar atau ada anak-anak Tuhan yang tidak baik. Nah, anak-anak Tuhan yang benar, Alkitab berkata di sini, merekalah yang tinggal di dalam Tuhan. Mereka yang selalu ada di dalam Tuhan. Mereka yang selalu merindukan Tuhan. Mereka yang selalu dekat dengan Tuhan. Mereka yang selalu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Mereka yang tidak pernah melupakan Tuhan. Mereka yang selalu mengutamakan dan menomorsatukan Tuhan dalam hidup mereka. Dengan kata lain, Yesus Tuhan adalah segala-galanya yang utama dalam kehidupan mereka. Yang selalu diutamakan adalah Yesus. Yang selalu diutamakan adalah firman Tuhan. Orang yang benar inilah yang Alkitab mengatakan yang akan berbuah. Berbicara tentang berbuah, ini tentunya adalah hal yang kita harapkan. Tanaman yang kita tanam, kita inginkan agar supaya kalau bunga itu berbuah. Pohon yang kita tanam, kita harapkan dia harus menghasilkan buah. Buah apapun itu, mangga, durian, rambutan apapun, kita inginkan agar supaya mangga itu buah, menghasilkan buah, tidak mandul. Nah, bicara tentang buah, kita bisa mengartikan ini bicara tentang mujizat Tuhan.
Bicara tentang buah, ini bicara tentang berkat-berkat Tuhan. Bicara tentang berkat-berkat Tuhan, ini konotasinya banyak. Ini luas dalam arti. Nah, sebelum kita menjadi berkat, sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain, maka hidup kita ini, Alkitab rindukan, Tuhan katakan bahwa kita pun harus menjadi berkat untuk sekeliling kita. Artinya tentang mujizat ini, tentang pengalaman berkat ini, tentang pengalaman berbuah ini harus dialami pada orang yang telah mengalami buah dan berkat itu sebelum buah itu dapat dinikmati. Nah, Tuhan inginkan ini bahwa seseorang kita yang dalam Matius pasal yang kelima berkata bahwa kita harus menjadi berkat, dalam arti kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam dunia. Garam itu nggak boleh tawar. Garam itu nggak boleh kehilangan asinnya. Pelita itu tidak boleh padam, tetapi pelita itu harus menyala. Nah, tidak ada jalan yang lain. Maka setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab mengatakan dalam Yohanes ini bahwa itu harus melekat pada pokoknya. Pokok di sini berbicara tentang Yesus. Yesus berkata, "Akulah sumber kehidupan. Akulah jalan keselamatan. Akulah pokok anggur yang benar. Dan kamu adalah ranting-rantingnya." Saudara, di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang semakin sulit, yang begitu berat, yang begitu banyak pergumulannya, ada satu tuntutan yang tidak boleh tidak dalam kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur pasal yang pertama dia berkata, "Tapi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Ada pesan firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Anak-anak Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berbuah. Sekali anak Tuhan, jadilah anak Tuhan. Kalau kita menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang baik dan benar. Anak Tuhan yang dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Saya ingin baca ayat penutup. Ayat penutup saya ingin baca dalam Efesus pasalnya yang 5, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan pencerahan bagi kita, mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan dalam hidup ini, yang Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk berkarya dengan hidup kita dan memuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan bagi kami semua, di mana kami diberikan kesempatan lagi untuk bisa mendengar firman Allah. Sejauh mana firman ini disampaikan untuk kami semua dengan waktu yang sangat terbatas, tetapi kami percaya sejauh mana firman Allah disampaikan, maka pekerjaan Roh Kudus-Mu akan bekerja sama untuk memberikan dan menyampaikan dengan sempurna maksud-maksud tujuan
tujuan dari firman Allah. Dan itu sebabnya kami percaya setiap yang mendengar, memberi telinga untuk mendengar firman Tuhan, kami percaya bukan hanya sebagai pendengar yang baik, namun kami yakin juga akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa biar pekerjaan Roh Kudus-Mu menyempurnakan segala-galanya dan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran ini ya Tuhan, agar supaya ada kekuatan yang baru, ada suatu kesanggupan yang dapat diberikan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran kebaikan ini, agar supaya di dalamnya Tuhan, dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, setiap kami merasa kami tidak sendiri, tapi kami diberikan kekuatan, bahkan lebih daripada itu ketika kami dapat melakukannya. Haleluya, kami boleh menjadi berkat. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dan kami yakin ada banyak orang yang dapat ditarik datang kepada Tuhan untuk menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan satu-satulah kebenaran dan hidup. Bahkan hanya Engkau Tuhan, hanya satu jalan keselamatan dan hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa pun kepadamu, kalau mungkin di antara ada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang pada saat ini, yang sementara mendengar Tuhan berita firman Tuhan di dalam Tuhan program pelayanan ini, mereka dalam keadaan yang memerlukan perhatian Tuhan secara khusus. Mungkin mereka ada yang sakit, mungkin mereka ada yang lemah, mungkin di antara mereka ada yang tidak berdaya, galau, stres, tertekan, kehidupan tidak seperti biasa, tidak sesuai yang seperti mereka harapkan. Tuhan, hamba-Mu tidak mengerti sebab dan akibat semua yang terjadi, apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Tapi kami percaya seperti firman Tuhan berkata, tidak ada satu sehelai rambut pun yang dapat jatuh tanpa kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi terhadap anak-anak Tuhan, tidak ada satupun tanpa Engkau ketahui. Itu sebabnya pada kesempatan ini kami berdoa kepada Tuhan, dapatilah anak-anak-Mu yang hari ini, saat ini sementara menaikkan doa dan harapan kepada Tuhan lewat program ini ya Tuhan, lewat Gema Fajar Tuhan Citraland ini. Kami berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan nyatakan kuasa dan pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Yang lemah mengalami kekuatan yang baru, yang sakit mengalami kesembuhan, yang galau dapat menemukan kepastian dalam hidup. Sehingga Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus ada jawaban-jawaban yang dapat dialami oleh anak-anak Tuhan. Firman-Mu yang menjamin doa orang benar besar kuasanya. Firman-Mu yang menjamin setiap orang yang percaya dan berharap kepadamu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu sebabnya biar semua mengalami kekuatan dan mengalami mujizat Tuhan. Dan di dalam semua kehidupan ini, apa yang terjadi dalam hidup ini, di dalam keselamatan, di dalam pertolongan pembelaan Tuhan, di dalamnya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan di dalam keuangan, mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan mata pencaharian mereka, bisnis mereka, apapun juga Tuhan, bukankah Engkau yang mengatakan bahwa anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Engkau bukan menjadi ekor, tapi dipersiapkan untuk menjadi kepala, untuk memuliakan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun kesulitan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, hari ini kami memperoleh kepastian. Tuhan inginkan agar supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga mungkin pelita mulai redup ya Tuhan, sehingga tidak sanggup lagi untuk menjadi garam dunia, tidak mampu lagi untuk memancarkan Tuhan kemuliaan-Mu, tidak mampu menjadi berkat dengan hal-hal yang baik, dengan Tuhan pekerjaan-pekerjaan, dengan
mata pencaharian. Hamba mohon kepada-Mu ya Tuhan, ampunilah Tuhan setiap kesalahan, setiap kelalaian, setiap kelemahan, segala sesuatu yang mengakibatkan semuanya ini. Tapi kami percaya dalam kebenaran firman menjamin anak-anak-Mu untuk menjadi berkat. Itu sebabnya kami percaya selalu ada harapan, selalu ada pintu kemurahan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakan jalan Tuhan, pintu-pintu berkat-Mu ya Tuhan. Setiap jalan buntu dibukakan oleh Tuhan. Bukankah firman-Mu yang berkata, kalau Engkau yang mengangkat, tidak ada satupun yang dapat merendahkannya. Kalau Engkau yang merendahkannya, tidak ada satupun kuasa yang dapat mengangkatnya. Tetapi apapun yang Tuhan angkat, apapun yang Tuhan lakukan, kalau Engkau yang menghendaki, semuanya pasti jadi dalam nama Yesus. Itu sebabnya hamba menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan, berdoa bersama dalam kesempatan ini, sambil Tuhan menaruh semua pengharapan kami dengan iman kepada Tuhan. Kami percaya ada harapan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang sanggup dapat melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang baik, lebih dari apa yang kami doakan dan harapkan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hamba berdoa untuk pelayanan Gema Fajar Citraland, kepengurusan yang ada yang selalu memberi hati dalam pelayanan ini, yang mau Tuhan melakukan kebenaran ini seperti yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan dari tempat-Mu yang maha tinggi, Tuhan pun yang menyelidiki semua, Tuhan yang mendapati, Tuhan pun yang menilik semua kebenaran ini, agar supaya pelayanan ini semakin besar, semakin berdampak ya Tuhan. Semakin banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, semakin banyak memenangkan jiwa, menarik jiwa, mempertobatkan orang untuk datang kepada Tuhan, percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya hamba berdoa, berkatilah Tuhan pelayanan ini, berkatilah semua yang terkait di dalamnya, pengurus-pengurus pelayanan ini, hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan pelayanan ini. Tuhan urapi, Tuhan tolong, Tuhan membela di dalam nama Yesus Kristus. Sebab segala sesuatu yang dikerjakan di tempat ini hanya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaminkan kesehatan ya Tuhan, berikan damai dan sejahtera, berikan sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pribadi kami semua dalam pelayanan ini, Gema Fajar ini, semua yang di dalamnya boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa ini. Kesehatan Tuhan berikan, umur panjang Tuhan berikan, semua dijamin oleh Tuhan. Khusus kami berdoa Tuhan untuk Tuhan keluarga Prof. Onda di tempat ini, Bapak dan Ibu dan juga dengan anak-anak dan seluruh keluarga yang ada, biar mereka boleh menikmati arti dari pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Di tempat ini setiap saat dikumandangkan tentang Tuhan. Biar apa yang ada padamu Tuhan, seluruh kekayaan dan kemuliaan Tuhan yang Engkau janjikan kepada anak-anak-Mu, itu pun boleh menjadi berkat bagi keluarga ini. Rumah ini menjadi rumah damai dan sejahtera. Rumah ini menjadi rumah yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Setiap orang yang masuk keluar rumah ini merasakan ada sesuatu yang berbeda. Rumah ini menjadi rumah berkat Tuhan, sehingga mereka boleh mengakui bahwa ada Tuhan di tempat ini. Itu sebabnya jaminkan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Semua yang dirindukan, semua yang diharapkan, semua yang dipikirkan mereka Bapa, biar semua ini pun diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang doa kami semua pada pagi hari ini. Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatu. Seluruh penghuni yang ada di Citraland ini, semua yang mendengar firman Tuhan, semua anak-anak-Mu dimanapun berada di sekitar Citraland ini, diberkatilah oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami panjatkan doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya.
Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan tertanam dalam hati dan pikiran kita, terutama dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nantikan tayangan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di channel Gema Fajar Citraland Manado. Yesus sayang torang semua. Shalom.